1 bulan sudah saya menggunakan Poco F2 Pro. Dan saatnya saya membagikan pada kalian pengalaman saya selama menggunakan si flagship killer ini. Halo guys, balik lagi di channel dan langsung saja kita mulai. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini. Oke, karena review dari HP ini sudah banyak, jadi di video kali ini saya hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja ya guys, yang menurut saya bisa menjadi catatan buat kalian yang mungkin berminat untuk meminang ponsel ini. Dan kita mulai dari sektor kameranya. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah bersiap untuk komen dan mengatakan bahwa ini HP gaming. Jadi wajar jika kameranya tidak sebagus kamera HP lainnya di kelas harganya saat ini. Tapi ini perlu saya mention guys, karena bagi subscriber lama channel ini pasti sudah tahu bahwa saya adalah kamera antusias. Jadi saat pertama kali menggunakan sebuah smartphone, hal pertama yang akan saya uji adalah sektor kameranya. Dan walaupun kamera bukan menjadi nilai jual utama dari smartphone yang satu ini, tapi menurut saya hasilnya tidak mengecewakan kok. Terlebih untuk mode perekaman videonya. Gambarnya bagus, stabilisasinya oke, bahkan di mode 4K 30 frame per second, electronic image stabilization-nya juga masih bisa aktif. Kamera ultrawide-nya juga bisa support hingga resolusi 4K. Tidak lupa mode high resolusi 8K juga tersedia di HP ini. Walau memang tidak pernah saya pakai sih, karena 4K 60 fps saja untuk saat ini sudah sangat cukup menurut saya. Hasil kamera dari Poco F2 Pro juga bisa kalian lihat di video saya sebelumnya yang membahas Gcam versi 7.4. Video itu seluruhnya saya rekam menggunakan Poco F2 Pro ini loh guys. Sampai proses editingnya pun saya lakukan di HP ini menggunakan aplikasi KineMaster. Dan secara keseluruhan saya cukup puas dengan hasilnya. Fitur-fitur tambahan pada mode videonya juga cukup lengkap kali ini, seperti mode bingkai film yang bisa kita gunakan untuk merekam video ala-ala sinematik, mode video bokeh, dan yang paling saya suka adalah mode filter fokus warna yang bikin objeknya berwarna sementara backgroundnya hitam putih. Cukup asik sih buat seru-seruan. Mantap nih. Selain itu, sensor Sony di kamera utamanya memiliki potensi yang bagus untuk bisa kita maksimalkan. Walau memang di sektor fotografinya untuk saat ini belum bisa dibanggakan hasilnya, terlebih pada kondisi low light. Tapi dengan kombinasi hardware yang bagus antara sensor Sony IMX686 dengan image signal processing di Snapdragon 865, saya yakin dengan update software yang akan diberikan Xiaomi di HP ini, kualitas gambar di Poco F2 Pro ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Namun untuk saat ini masalahnya bisa kita siasati dengan menggunakan APK Gcam. Saya sudah pernah membuatkan video khusus yang membahas sektor kameranya ini, sekaligus tutorial cara install APK Gcam di Poco F2 Pro. Yang link videonya bisa kalian klik pada card di pojok kanan atas, atau bisa kalian cek di deskripsi video di bawah. Lanjut ke bagian performa. Tapi kali ini saya tidak akan membahas secara mendetail ya guys, karena dengan spesifikasi seperti ini saya rasa tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi. Sudah pasti terbaik lah.
Yang mungkin perlu saya highlight di sini adalah elemen-elemen pendukung yang terkesan simple tapi cukup tepat menurut saya. Seperti penggunaan layar full screen yang luas tanpa poni berukuran 6,67 inch, serta penggunaan panel layar berjenis AMOLED dengan desain flat. Ya, menurut saya hal ini bisa memberikan pengalaman yang lebih baik saat HP ini digunakan bermain game dibanding layar melengkung di Mi 10 atau HP-HP dengan layar melengkung lainnya. Layar flat seperti ini juga memudahkan kita dalam mencari tempered glass yang sesuai. Selain itu, meski belum mendukung teknologi high refresh rate, tapi layar di Poco F2 Pro ini sudah bagus kok. Panel AMOLED-nya sangat bisa memanjakan mata. Dan jika disuruh memilih, saya lebih memilih panel AMOLED 60Hz dibanding layar 90Hz tapi masih IPS LCD. Untuk kelengkapan sensornya di HP ini juga sudah cukup lengkap kok. Serta keluaran suara di speaker bodinya walaupun belum stereo, tapi cukup lantang menurut saya. Suaranya juga tidak pecah walaupun volumenya kita set ke paling maksimum. Dan bagi kalian yang masih membutuhkan lubang headphone jack 3,5 mm, kabar baiknya di HP ini tidak dihilangkan kok, seperti HP-HP flagship lainnya. Fitur NFC dan infrared buster juga masih tersedia di HP ini. Satu hal yang saya rasa masih kurang di sektor ini adalah daya tahan baterainya, yang menurut saya masih sedikit boros sih, terlebih saat sudah update ke MIUI 12. Tapi dengan charger 30 wattnya, hal ini jadi tertutupi kok, karena waktu pengisian dayanya jadi bisa lebih cepat. Untuk sektor lain seperti belum adanya IP rating atau sertifikasi tahan air dan debu, belum memiliki wireless charging dan tidak memiliki slot micro SD, menurut saya ini masih bisa diterima lah. Karena dengan harga 7 juta, apa yang kita dapatkan menurut saya sudah sangat sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Setidaknya langkah Xiaomi dalam merubah image Pocophone di seri pertama yang cukup banyak menuai komplain dengan menghadirkan Poco F2 Pro ini menurut saya adalah langkah yang tepat. Tapi jika kalian memang berminat untuk memilih HP ini, saran saya sebaiknya kalian ambil varian yang tertingginya ya guys. Karena sebenarnya dengan menambah budget 1 juta, kalian bukan hanya akan mendapatkan RAM yang lebih lega, tapi dengan clock speed yang juga lebih cepat. Sebab untuk varian 8GB sudah menggunakan LPDDR5 yang banyak digunakan di HP-HP flagship saat ini berbanding LPDDR4X di varian 6GB-nya. Dan tidak lupa juga di varian tertinggi kita akan mendapatkan storage yang juga lebih lega, karena perlu diingat Poco F2 Pro ini tidak punya slot microSD. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.